Timnas Indonesia U23 harus mengakui ketangguhan Qatar U23 setelah mereka dikalahkan dengan skor telak 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 di pertandingan tersebut harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Sananta mendapatkan kartu merah. Atas hasil pertandingan ini membuat orang Qatar dan supporter turut bereaksi dengan beragam komentar sebagai berikut. Wasit tolol, goblok, cek VAR, berat sebelah. Wasit tolol, goblok, cek VAR, berat sebelah. Saya sebagai seorang muslim, saya merasa malu ketika melihat negara Qatar yang identik dengan orang muslim tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Menyuap itu dilarang. Biarkan olahraga terus berlanjut tanpa menyuap wasit. Percayalah, Qatar akan menjadi juara AFC U23 kali ini karena dibantu oleh wasit dan video asisten. Pertandingan yang tidak terlalu seru karena beberapa pemain Qatar melakukan diving sehingga mengakibatkan beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah dan kuning. Dan man of the match Qatar versus Indonesia adalah wasitnya. Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Panitia bebas bertindak. Sayangnya tim Indonesia tidak berhadapan dengan tim Qatar, melainkan berhadapan dengan wasit yang gila. Pertandingan yang memalukan, apa yang bisa dilakukan tuan rumah tanpa bantuan wasit? Permainan bolamu seperti anak kecil yang bermain di tepi sungai. Apakah ada pemain Qatar yang terkemuka? Tidak, yang paling menonjol adalah wasit dan VAR. Itu jelas. Sepak bola Qatar patut malu. Banyak keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Jelas Qatar tidak bisa bermain sepak bola tanpa bantuan wasit, ini sangat memalukan. Anda melihat VAR untuk Qatar tetapi tidak melihat VAR untuk kartu merah Ivar. Anda memalukan bagi sepak bola dunia, seluruh dunia memperhatikan Anda. Lihatlah orang Indonesia meluncurkan kampanye yang membuat saya marah di halaman tersebut. Permainan itu mempermalukan Anda, warga Qatar. Kesuksesan Anda di Piala Dunia kini terkoyak secara massal karena ambisi brutal Anda. Anda merugikan football fair play. Qatar senang dengan kecurangannya, itu sangat memalukan. Masih banyak koreksi. Kepemimpinan wasit sangat merugikan Indonesia dan berakibat fatal. Ini bukan sepak bola era Pele, ini sepak bola era modern. Apa gunanya? Dia tetap pada pendiriannya, sangat lucu. Menang dengan bantuan wasit tidak ada gunanya. Seharusnya wasitlah yang memimpin para profesional. Wasit yang bias ini sungguh menyedihkan. Saking sulitnya mengalahkan Indonesia, Qatar harus memberikan kartu kuning kepada seluruh pemain Indonesia dan memberikan 2 kartu merah. Atau beginikah cara Qatar meraih prestasi dengan cara curang? Oh, aku lupa. Di final Piala Asia pun, kamu dapat 3 penalti. Bagi kalian warga Qatar, apakah kalian bangga dengan kemenangan malam ini? Jika iya, berarti Anda mempermalukan diri sendiri dengan meraih prestasi dengan cara yang kotor. Setelah menyaksikan pertandingan ini tentu memberikan hasil yang sangat tidak wajar atau sepak bola negatif. Timnas U23 Qatar bermain seperti sedang membodohi diri sendiri. Entah apa yang terjadi di luar lapangan, namun kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Qatar hanyalah tim sepak bola ternak yang sedang digembalakan oleh wasit. Tidak ada permainan berbahaya yang diciptakan Qatar, bahkan melawan 9 pemain Indonesia pun Qatar masih kalah kualitasnya. Saya kira ada permainan kotor di luar lapangan sepak bola negatif Qatar. Ternyata beginilah kualitas dari pemain Qatar yang dipimpin oleh seorang wasit bangsat demi meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Sampai saat ini saya tetap bangga dengan kekalahan yang diraih oleh timnas U23 Indonesia. Walaupun mereka kalah dengan skor 2-0, tetapi timnas U23 telah menunjukkan kualitas mereka. Tidak seperti pemain timnas U23 Qatar yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kelicikan. Mereka bekerja sama dengan wasit bangsat yang bernama Nasrullah itu. Percayakah kalian dengan kartu merah yang diberikan kepada pemain timnas Indonesia?
Apakah kalian yakin bahwa inilah bentuk profesionalitas dari seorang wasit yang memimpin laga perdana antara Qatar melawan Indonesia ini? Sekali lagi, ternyata kualitas yang dimiliki oleh pemain Qatar di bawah standar, di bawah rata-rata, sehingga mereka harus kong kaling kong, harus bermain curang dengan wasit bangsat yang bernama Nasrullah itu. Apapun, kita harus tetap bersuara demi kebenaran. Yang diutamakan dalam sebuah dunia sepak bola itu adalah fair play, bukan manipulasi, bukan sogokan, bukan tindakan-tindakan pengecut seperti yang dilakukan oleh pemain Qatar dan wasit yang sudah dibayar itu. Kita netizen Indonesia, para pecinta bola, jangan pernah berhenti untuk mengecam wasit Nasrullah yang memimpin pertandingan yang jelas-jelas kita menyaksikan bahwa ada berbagai macam kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh dirinya demi memenangkan pemain timnas U23 Qatar. Tetapi dengan demikian, nama timnas U23 Qatar semakin buruk dan busuk di mata dunia. Ternyata kemenangan yang Anda peroleh adalah kemenangan yang diraih atas hasil kecurangan. Benar-benar biadab dan benar-benar brengsek kalian. Selanjutnya, mari saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita mendengarkan bersama-sama kecaman-kecaman dari netizen Indonesia maupun dari orang-orang yang bersimpatik terhadap timnas Indonesia, yang mengakui tentang kehebatan dari timnas Garuda kita. Mari kita cek videonya. Wasit tolol, goblok, cek VAR, berat sebelah. Baru tahu gua kartu kuning, apa namanya, pelanggaran ringan kayak gitu, kartu kuning kedua. Maksudnya ada peringatan buat satu lagi gitu. Peringatan buat lo kalau pelanggaran lagi. Pelanggaran 50-50 ringan, nggak cek VAR, goblok. Waktu pelanggaran Qatar, Indonesia ke Qatar langsung cek VAR. Giliran Ivar Jenner, apa pelanggaran ringan, nggak cek VAR, goblok. 50-50, wasit, guys, kalian serang IG wasitnya ya, serang tuh IG AFC, kocak. Pelatih Australia, si Arnold, itu memuji bahkan penampilan dari timnas Indonesia dengan berkata bahwa timnas Indonesia ini harus diberikan pujian karena Indonesia mampu membuat pertandingan ini menjadi pertandingan yang sulit. Ya, secara fisik dia bilang Indonesia sangat besar dan kuat, dan benar, ini adalah pertandingan yang sulit. Sebenarnya bukan hanya pelatih Australia yang sudah memuji kita atau memuji penampilan dari timnas Indonesia. Banyak pihak yang sudah memuji. Vietnam, Jepang, pandit Malaysia, pandit yang Amerika itu yang sempat bilang kita negara yang pasti akan menjadi juru kunci karena pemainnya banyak yang pemain muda, pemain TikTok, itu pun mengklarifikasi dan meralat pernyataannya, bilang bahwa wah, Indonesia ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka bukan menjadi tim yang terlemah. Dan bagi kita yang sedikit saja paham tentang sepak bola, paham tentang permainan sepak bola sedikit aja, gua rasa kita tidak ada alasan untuk tidak apresiasi apa yang sudah ditampilkan oleh asuhan dari Coach Shin Taeyong, pemain-pemain timnas yang sudah berjuang di Piala Asia kali ini. Karena secara performa mereka memang layak diberikan apresiasi dan dipuji. Ini bukan menjilat, ya, bukan pernyataan bohong. Justru yang gua heran adalah pihak-pihak lain, bahkan di negara sendiri, yang masih nyinyir, yang masih bilang kemarin gol lawan Vietnam beruntung karena penalti menangnya, terus ini itulah. Kita tuh serba salah. Jadi timnas tuh serba salah sekarang di Piala Asia. Ya, menang salah, kalah salah, padahal sudah main bagus. Apalagi kalau kalah main jelek, bisa dihajar, bisa diinjak-injak sama, ya, adalah berbagai pihak lah. Ada segelintir orang sebenarnya. Tapi kan seharusnya kita sebagai orang yang lebih waras dan punya IQ di atas 80, harusnya kita jauh lebih dewasa dan yang gak usah tanggepin itu lagi ya. Kita lebih fokus saja kepada performa dari timnas kita dan fokus untuk menyerukan bahwa ST ini harus dipertahankan. Itu tugas kita sebagai supporter.
Nah, tinggal apakah KST benar-benar diperpanjang atau tidak, itu kembali lagi keputusannya berada di PSSI. Dan ketika gue baca wawancaranya Pak Erick Thohir bilang parameternya mesti tunggu dari Piala Asia U23. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau gue sih nggak usah tunggu-tunggu lah. Lihat itu udah tercapai kan 16 besar, harusnya sih diperpanjang. Tapi ya itu perspektif dari Pak Erick Thohir, kita harus hargai juga. Oke, yang jelas stay. Oke guys, semalam Piala Asia bawah 23 tahun telah membuka tirainya pada malam semalam. Okey, 2 game aku tengok semalam. Australia lawan Jordan dan juga Indonesia bertemu dengan Qatar, tuan rumah untuk kejohanan kali ini. Apa yang menarik perhatian aku adalah di antara Indonesia dan juga Qatar, negara jiran kita, Indonesia. Dalam perlawanan tu, pada awalnya bagi aku satu perlawanan yang menarik, yang cantik, yang laju, yang bagus telah disajikan oleh kedua-dua pasukan tu. Tapi sehinggalah ke minit yang penghabisan pada separuh masa pertama, penalti telah diberikan kepada pasukan Qatar. Bagi aku penalti itu antara 50-50 lah, sama ada layak penalti ataupun tidak. Sebab kalau tengok daripada video VAR tu memang ada sedikit kekasaran, tapi bagi aku soft punya pelanggaran pada masa tu lah kan. So Qatar dapat penalti. Tapi semuanya berubah tau pada separuh masa kedua. Memang jelas pengadil memang berat sebelah. Nampak sangat pertama sekali bila kad merah dilayangkan kepada pemain Indonesia. Bagi aku kad kuning kedua tu memang tak sepatutnya lah berlaku. Sebab bukan ada tackle yang berat pun, tapi bagi aku macam tak kena benda tu, tapi dibagi kad merah juga, dan benda tu merentap semangat pasukan Indonesia. Lepas tu tackle yang dilakukan oleh Qatar yang bagi aku memang sepatutnya kena dapat red card. Kalau tengok coach Sintayong pun dia pun bantah sehingga dia dapat kad kuning masa tu. Bagi aku pengadil malam tadi memang berat sebelah lah. Memang banyak kejadian-kejadian ataupun sinetron yang berlaku tadi yang tidak menyebelahi pasukan Indonesia. Apapun kekalahan tetap kekalahan. 2-0 untuk Indonesia. Comeback balik untuk perlawanan kedua, akan bertemu dengan Australia. Aku tengok Australia main semalam pun tak adalah bagus sangat pun. Boleh challenge. Dan apa yang berlaku pada Indonesia ni sebenarnya dah berlaku dekat Malaysia masa friendly yang baru-baru ni. Sama juga dicurangi oleh pengadil ataupun dalam bahasa Indonesia dia wasit. Wasit telah mencurangi perlawanan itu untuk kita. Malaysia dan Indonesia sama nasib dia. Itulah dia. So comeback balik bertemu dengan Australia. InsyaAllah Indonesia akan mencapai kemenangan. Good luck to Indonesia. Guys, menurut aku itu sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Kamu tahu kenapa? Kita tahu kenapa Qatar. Kita tahu semua. Semua Eropa tahu. Itu dikasih kartu merah. Itu dikasih kartu merah. Satu lagi kartu kuning. Itu berakibat sorry to say. Sorry. Menurut saya itu kacau 100%. Itu namanya udah pasti dibeli. Tujuan satu tuan rumah harus menang. Coba kalian nilai sendirilah. Gua nggak ngerti lah. Udah penaltinya dikasihnya wasit menentukan pelanggaran buat Indonesia. VAR yang menang. VAR sekali lagi VAR. Guys, jujur. Aku tadi tidak berani keluarkan video sebelum aku ini. Kenapa? Karena kata mutiara itu bahasa Jawa. Tapi masalahnya adalah kepimpinan wasit itu. Udah, gue gak mau kasih ngomong, gak masuk komentar. Tapi aku satu salut, Indonesia dengan 10 orang tetap fighting, penguasaan bolanya masih nomor 1, masih lebih banyak daripada Qatar. Qatar sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit kram, sedikit-sedikit tackling. Indonesia, sorry to say,
I still love you. Meskipun kita kalah, fight. Inilah sepak bola. Ya, aku nggak mau ngomong apa-apa lain. Tapi kalian punya kerja kerasnya luar biasa. Sepantasnya hasil sepak bola malam ini bukan apa? Sepantasnya 0-0. Penalti bukan penalti. Kartu merah, kartu kuning pertama bukan kartu kuning. Kartu merah kedua luar biasa. Itu lebih gila lagi. Guys, sebagai penutup jujur, aku benci, I hate dramanya Qatar. Ini sepak bola atau apa? Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit ketarik. Hanya kalian punya, karena kalian tuan rumah, hanya kalian punya uang, kalian mau menguasai sepak bola. I'm still love you in me. Ya, itulah sesi video kedua di mana kita mendengarkan bersama-sama bagaimana netizen Indonesia beramai-ramai menghujat dan mengecam pemain timnas Qatar, wasit dan juga VAR-nya. Tentu ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat memalukan dan mungkin akan berdampak negatif kepada Qatar dan juga kepada pemain timnasnya. Ternyata kemenangan yang diperoleh oleh Qatar ini adalah kemenangan yang dilakukan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak beradab, dengan cara-cara yang tidak fair play. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana kualitas yang dimiliki oleh pemain Qatar ketika 11 orang melawan 9 orang. Tetap ball possession Indonesia yang terbaik. Saya secara pribadi sebagai pecinta timnas, sebagai pecinta bola, saya harus mengatakan bahwa timnas Indonesia, kalian adalah yang terbaik. Coach Sintayong, kalian juga adalah yang terbaik. Pak Erick Thohir, kamu juga tetap yang terbaik. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena disinilah Indonesia mampu menunjukkan kualitasnya yang sesungguhnya. Bukan seperti Qatar dan timnasnya yang sudah kong-kalingkong dengan wasit hanya demi meraih kemenangan. Dan buktinya, warga Qatar sendiri mengecam habis-habisan kepada pemain timnas Qatar yang dalam tanda kutip tidak berkualitas itu, tetapi meraih kemenangan dengan hasil kecurangan. Saya berharap bahwa kita netizen Indonesia tetap kompak, tetap dukung timnas Garuda kita, tetap dukung timnas U23 kita. Mereka telah berjuang semaksimal mungkin demi membela NKRI, demi membela Pancasila, demi mengharumkan nama merah putih dan Garuda. Sebagai orang Indonesia, kita diberi tanggung jawab untuk bersama-sama mendukung timnas U23 yang saat ini sedang berlaga dalam Piala Asia ini. Permainan atau laga perdana yang sudah kita saksikan tadi malam tanggal 15 April 2024 itu, rakyat Indonesia hari ini beramai-ramai di media sosial mengecam pemain timnas Qatar, mengecam wasit dan VAR-nya yang jelas-jelas telah melakukan tindakan kecurangan yang begitu luar biasa. Inilah perilaku-perilaku busuk yang pada akhirnya akan merugikan Qatar itu sendiri. Sangat disayangkan. Kualitas Anda yang tidak menonjol, Anda tutupi dengan sogokan kepada wasit. Dan itu sangat jelas. Bahkan warga Qatar sendiri pun mengecam apa yang Anda lakukan. Beginilah kualitas bobrok yang dimiliki oleh pemain timnas Qatar. Biadab namanya.
Mari kita lanjutkan lagi. Halo, ente wasitnya, ente. Mantap. Ente kenalan nih kan? Senang nih berbisnis dengan ente. Tahu kan ente harus ngapain? Nggak perlu lah nih jelasin lebih detail, ya kan? Mantap. Pokoknya, kalau ente berhasil melaksanakan tugas ini, ente tahu kilang minyak yang di timur? Tahu ya? Tahu? Itu nanti jadi milik ente, pokoknya. Intinya adalah, kalau makin banyak kartu kuning ya, makin banyak ente dapat yang kuning-kuning. Masa nggak paham ente? Minyak. Kalau ada kartu merah, ini kasih bonus yang merah-merah nih ya. Mantap. Mantap ya. Sip, kalau gitu. Ane tunggu hasil pertandingannya. Qatar 2, Indonesia 0. Ini adalah perlawanan pertama dalam Piala Asia Under 23. By the way guys, kalau korang belum follow lagi channel ni, boleh tekan butang follow sebab aku akan update dekat korang semua pasal Piala Asia Under 23 ni lah. Cakap pasal game semalam, boleh nampak sudah terang lagi kan bersuluh betapa berat sebelahnya referee dengan VAR Qatar ni. Kalau korang ingat, ini negara yang sama yang menang Piala Asia dengan 3 penalti dekat final hari tu. Dalam game kali ni pun diorang dapat penalti yang bagi aku macam very small foul lah kan. Very lenient lah. Penalti tu satu. Lepas tu ada player yang kena kad merah, dibuang padang, dan bagi aku memang player yang Qatar yang kena tackle tu memang berlakon gila lah. Kau boleh menang lah Oscar, K-drama award semua kau boleh menang lah. Dengan lakonan kau tu memang power lah aku cakap kau boleh pergi jauh lah dalam lakonan. Dalam bola sepak aku tak tahulah. Tapi memang guys, memang nampak berat sebelah gila game malam semalam. So Indonesia terpaksa berpuas hati dengan kekalahan 2-0. Fans Indonesia, bagi pendapat korang pasal benda ni. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Wasit. Bingung gua rasa wasitnya ini dibayar 3 koper duit US dollar kali. Gua nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Oke, penalti gua masih bisa paham karena menurut gua sikut. Tapi untuk full, Ivariener dapat kartu kuning kedua. Ivariener 2 kali ngelanggar, 2 kali kuning. How can segampang itu ngeluarin kartu kuning ke pemain? Padahal Ivariener tuh bener-bener gak ada niat untuk melanggar, gak keras dan sebagainya. Dia justru menghindari kena kartu kuning. Itu udah jelas mengubah, kalau gue bilang, membuat kita yang bisa sebenarnya comeback menjadi drop lagi. Karena bermain dengan 10 pemain sejak menit awal babak kedua. Sehingga ya kayak gitu. Udah gitu pemainnya banyak yang jatuh lagi Qatar. Gue gak ngerti lah itu kakinya pada kayak jelly semua mungkin. Pada rentan cedera tapi bisa bangun 2 menit setelahnya bisa bangun lagi, bisa sehat lagi. Gue gak ngerti actingnya belajar dari mana. Tapi yang jelas kekalahan yang sangat menyakitkan karena kita sebenarnya tidak harusnya kalah. 2 gol dari set piece, satunya penalti, satunya free kick. Qatar gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya memang kita nggak lebih bagus sih, tapi kita definitely bisa melawan, definitely bisa memberikan perlawanan. Tendangan dari Marcelino on target juga mampu di save. Lalu ada beberapa kali setengah peluang lah, kita nggak banyak peluang emas juga karena memang kekurangan pemain itu yang menjadi problem. Udah gitu ditambah Ramadan Sananta pula pakai ngepull, udah tau ada VAR, itu layak merah. Tapi memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di Indonesia tidak dianggap, Marcelo didorong dan sebagainya itu luput dari pengawasan wasit. Jadi ya mau gimana lagi? Ya ini sudah terjadi. Mau silaturahmi ke IG wasit juga gue rasa nggak penting lagi, udah nggak bisa diubah apa-apa. Next fokus next game aja. Tanpa Ivariener, tanpa Ramadan Sananta, wah lumayan berat. Tapi ya kita lihat aja. Oke? Segitu dulu. Inilah momen wasit batal memberikan kartu merah ke pemain Qatar. Pemain Qatar bernama Saif melakukan tackle kasar yang menyebabkan Witan Sulaiman jatuh kesakitan. Melihat pelanggaran tersebut, wasit sempat mengeluarkan kartu merah. Makanya kartu merah dimasukin lagi ke saku. Menurutmu pemain Qatar itu layaknya diberi kartu merah atau kartu kuning? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Buat wasit yang mimpin laga Indonesia lawan Qatar barusan, gue cuman mau nanya, ente disogok berapa duit sih sama juragan minyak? Mimpin laga sih berat sebelah.
Lu tuh wasit bukan timbangan minyak. Abis lebaran duit abis banget kayaknya. Makanya kalau ngasih THR bocah jangan gede-gede. Kasian tahu timnas Indonesia. Fisik, teknik, strategi udah menang jauh sama pemain Qatar. Kalanya sama wasit gadungan kayak elu. Saran gue mah lu gak usah deh jadi wasit bola lagi. Mending jadi wasit catur aja. Mampus lu bengong doang sampai sekakmat. Payah dah rinso cair. Gue bilang wasit itu keputusannya tepat kalau untuk pemain kita. Sementara buat tuan rumah kayak tiba-tiba buta sama budek. Giliran buat kita kayaknya detail banget sampai yang pelanggaran untuk lawan dibikinnya jadi penalti, cek, ya kan? Terus yang cuma dipoles kita kena kartu merah. Yang ditebas-tebas kita. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan juga kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana komentar-komentar dari netizen, dari para pecinta bola di tanah air maupun dari saudara dan saudara kita di Malaysia terhadap permainan timnas U23 dalam laga perdananya melawan Qatar. Tetapi overall, saya secara pribadi harus mengatakan bahwa pemain timnas U23 sejauh ini sudah sangat luar biasa dan mereka sudah tampil maksimal. Hanya yang menjadi bobroknya, yang menjadi jeleknya adalah wasit yang memimpin pertandingan itu dan juga pemain-pemain timnas Qatar yang cengeng dan juga mungkin ya ada sogokan-sogokan kepada wasit sehingga kita melihat kelakuan wasit benar-benar berat sebelah sehingga menunjukkan bahwa dirinya adalah wasit bangsat, wasit kurang ajar, wasit yang sudah selayak dan sepantasnya kita harus kecam. Karena pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi-pribadi yang mau merusak dunia sepak bola. Pemain timnas kita sudah bagus, sudah kualitasnya sudah oke, fisiknya sudah oke, maupun kita melihat dalam hasilnya ball position juga oke, shoot-shootnya juga sudah oke semua. Tetapi ternyata dipimpin oleh wasit yang sudah disogok oleh timnas Qatar. Sehingga saya secara pribadi mau katakan bahwa kemenangan yang diperoleh oleh timnas Qatar ini adalah kemenangan yang tidak terhormat. Kemenangan yang diraih dengan cara-cara licik, dengan cara-cara curang. Dengan demikian menunjukkan bahwa kualitas-kualitas Anda itu sangat di bawah standar. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa memberikan informasi kepada semua pecinta bola di mana saja kalian berada. Dan jangan lupa kita harus tetap kompak untuk terus mendukung timnas Indonesia. Semoga saja Dewi Fortuna berpihak kepada timnas U23 di Piala U23 ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.